pujiannya tadi itu pas dengan apa yang mau dibawakan sore hari ini teman-teman. Katakan wow, wow. Sore hari ini saya mau bawakan tema dan share yaitu bertahan di tengah stres, cemas dan tekanan sosial. Ya, nah ini dia. Bertahan di tengah stres, cemas dan tekanan sosial. Kadang-kadang seperti pujian yang kita bawakan itu kita tidak gampang untuk kita mau jujur dengan hati kita, dengan hidup kita bahwa tidak apa-apa. Aku nih keadaanku nih baik-baik saja, tidak gampang. Kita kadang-kadang bisa berkata bahwa di mulut kita baik-baik saja, padahal kita berada di dalam kecemasan yang luar biasa. Gimana masa depanku, gimana pasangan hidupku, gimana pekerjaanku, gimana sekolahku, gimana kuliahku kawan-kawan. Tapi sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Gimana caranya supaya kita bisa bertahan di tengah isu yang hari-hari ini sering saya dan teman-teman boleh hadapi. Slide yang kedua, apa saja contohnya? Stres. Overthinking, kemudian burnout yang waktu itu kita sama-sama belajar dengan teman-teman sinode tentang burnout, kemudian anxiety, yaitu kecemasan yang berlebihan. Apakah teman-teman mengalami hal ini hari-hari ini? Mengalami? Mengalami? Ada lagi yang mengalami? Engkau kecemasan, engkau khawatir akan masa depanmu, hidupmu? Mengalami? Cuma 1-2 orang? Makanya pujian dikatakan jujur ini, tidak semua orang bisa jujur. Terbukti sore hari ini. Ya, saya tidak tahu teman-teman mengalami apa. Tapi ternyata isu yang hari-hari ini kita hadapi, salah satunya stres, overthinking, burnout, dan anxiety. Saya sempat ada bicara dengan teman-teman yang mungkin lebih senior dari saya secara umur ya. Kita bilang gini, stres banget loh ya gitu. Terus enggak salah juga orang-orang ini berkata, umur masih segitu stres apa sih? Betul? Ya, betul. Kalau di zaman dulu itu kita enggak ada stres-stresan gitu. Kayaknya santai-santai aja kita sibuk sekolah. No, hari-hari ini tuh semua zaman ya itu berubah kawan-kawan. Stresnya yang zaman dulu dan stresnya Jawa sekarang itu berbeda, betul? Tekanan sosial yang begitu hebatnya membuat kita itu overthinking. Padahal hal itu belum tentu terjadi kawan-kawan. Kemudian kita itu bisa burn out, lelah, capek. Kayaknya wanna give up, aku mau menyerah saja. Bahkan tidak cuma sampai menyerah kawan-kawan, kayaknya aku mau mengakhiri hidupku aja. Bisa loh sampai ke situ. Kemudian kecemasan yang berlebihan. Kecemasan berlebihan ini sebenarnya tuh waktu itu tuh taunya tuh bukan hanya untuk segala sesuatu yang kita anggap remeh gitu ya. Remeh tanda quote ya teman-teman. Jadi anxiety itu mungkin waktu itu dalam keadaan yang gelap, sempit gitu ya kawan-kawan. Jadi mengalami kecemasan yang berlebihan. Tapi ternyata dia tuh bermultiplikasi enggak cuma sampai di situ gitu. Hal yang belum terjadi di otak kita sudah mereka-reka bahwa jangan-jangan nanti aku bakal seperti itu. Next. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang pertama harus terlihat ada tuntutan saya dan teman-teman itu terjadi karena harus terlihat sempurna. Kalau aku menunjukkan kelemahanku, orang mungkin tidak menyukaiku. Aku harus terlihat perfect. Oh, kalau orang lihat lemahku, kelihatannya aku nih cengeng. Oh, kalau orang lihat lemahku, kelihatannya aku nih enggak tough. Akhirnya saya dan teman-teman dituntut untuk menjadi terlihat sempurna. Kemudian yang kedua, engkau harus sukses. Kalau aku gagal, orang akan meremehkanku. Katanya pinter. Kalau pinter kok enggak sukses? Katanya berprestasi. Kalau
berprestasi, kok nggak dapat universitas yang terbaik? Loh katanya anak Profesor A. Kalau anak Profesor A, kok nggak bisa dapat beasiswa? Karena ada tekanan harus sukses, kita punya ketakutan, oh jangan-jangan kalau aku gagal, orang lain akan meremehkanku. Ini terjadi kawan-kawan. Perasaan ini ada. Kemudian yang ketiga, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada perasaan harus diterima. Kalau aku enggak keren, aku enggak diterima. Engkau butuh validasi untuk bisa masuk ke circle yang engkau idam-idamkan. Engkau butuh validasi kalau orang itu harus terima kamu. Kalau aku enggak keren, orang enggak mau berteman sama aku. Kalau aku enggak punya iPhone 15 sampai 17, 15 up gitu ya. Aku enggak terlihat keren. Kalau followersku enggak banyak, enggak sampai di atas, enggak sampai 1K. Kelihatannya aku enggak keren. Kalau aku posting terus likesku tuh enggak lebih dari 10. Kayaknya kok malu banget. Kayak kok butuh validasi banget hidup ini. Tapi itu terjadi. Saya dan teman-teman bisa stres, bisa khawatir karena kita dituntut. Salah tiganya tuh ini, karena engkau dituntut harus sempurna. Karena engkau dituntut harus sukses. Karena engkau dituntut harus diterima. Oleh society, oleh lingkunganmu, oleh teman-temanmu kawan-kawan. Oleh rekan-rekan sepelayananmu. Kalau aku enggak cepat operator, aku takut deh. Bahkan di pelayanan. Kalau aku skillku gak bagus nih, aku ketakutan nih. Kalau nyanyiku salah, wah aku takut nih. Next. Siapa saja contoh dalam Alkitab yang mengalami hal yang serupa kawan-kawan? Ternyata di zaman dulu itu sudah ada. Kecemasan, kekhawatiran, anxiety sudah ada. Siapa contohnya? Musa. Musa waktu itu dia stres karena tekanan dari banyak orang. Waktu keadaan bangsa Israel, teman-teman, bangsa Israel terus mengeluh dan menyalahkannya saat di padang gurun. Musa, kok kita enggak sampai-sampai Musa? Katanya Tuhan beserta engkau, tapi kok enggak sampai-sampai? Musa mengalami tekanan yang sama kawan-kawan pada saat itu. Saya enggak kasih ayatnya di sini. Itu ada di Bilangan 11 ayat 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Musa bilang gini ya, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Jadi kawan-kawan, tekanan tanggung jawab yang saya tulis di bawah Musa itu, tidak semua beban harus dipikul sendiri. Kalau kamu punya something, kamu punya issue, kamu punya ketakutan, kamu punya masalah, enggak semua beban itu harus kamu pikul sendiri. Musa saja belajar meminta pertolongan dan berbagi tanggung jawab. Musa dan teman-teman yang lainnya ini notabene adalah orang yang kita anggap itu sudah paling rohani kawan-kawan. Tapi sekalipun orang yang paling rohani pun dia juga mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Yaitu Musa mengalami tekanan tanggung jawab. Dia mau keep sendiri permasalahannya, dia mau keep sendiri isunya. Tapi akhirnya dia sadar, Tuhan aku enggak bisa pikul beban gue sendiri.
Aku harus ngomong, aku harus berbagi. Supaya apa? At least engkau punya teman untuk diajak berbicara. Supaya apa? Supaya orang kasih kamu tuh advice. Supaya orang kasih kamu tuh apa? Kekuatan. Amin. Engkau tidak bisa keep sendiri masalahmu, kawan-kawan. Kemudian yang kedua siapa lagi? Elia. Elia ini dia mengalami kelelahan mental dan emosional. Di mana ceritanya? Elia ini kelelahan, takut dan ingin menyerah. Saat siapa? Saat waktu itu kemenangan besar atas Nabi Baal. Kemudian Elia mendapatkan ancaman dari Isabel dan melarikan diri. Di dalam firman Tuhannya ini ya teman-teman ya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Elia berkata seperti ini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Seorang Elia itu mau give up, dia mau menyerah, dia bilang cukup Tuhan, ambil aja nyawaku. Hello, bagaimana dengan keadaan kita? Ternyata teman-teman mengexcuse, ternyata Elia pun juga mengalami hal yang serupa. Dia juga bisa menyerah. Dia juga bisa ngomong dengan Tuhan, Tuhan cukup. Ambil aja nyawaku. Tetapi orang yang kuat secara rohani juga pernah mengalami kelelahan mental dan emosional. Tapi Tuhan menguatkan Elia dengan apa? Disuruh beristirahat. Dikasih makanan yang cukup. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman. Jadi kalau engkau, mungkin ini kelihatannya mungkin mirip-mirip sama burnout gitu. Tuhan cukup gitu. Kayak enough Tuhan, aku kayaknya udah capek gitu. Ambillah nyawaku. Beristirahat itu enggak apa-apa. Ambil waktu untuk kamu beristirahat. Tapi jangan sampai beristirahatmu itu berkelanjutan. Nah engkau mengexcuse dirimu untuk aku kan mengambil waktu break Tuhan. Tapi ternyata engkau leye-leye. Engkau menarik nafas yang dalam tanpa engkau punya rasa beban untuk kembali kepada Tuhan. Kekasih mula-mula. Kembali kepada Tuhan untuk kamu bisa tahu kasih Tuhan itu ada dalam hidupmu. Kemudian lanjut Daud. Daud mengalami apa? Daud mengalami kecemasan dan ketakutan kawan-kawan. Daud waktu itu cemas dan tertekan oleh musuh. Karena Daud itu sering dikejar-kejar dan hidupnya itu dalam ketidakpastian. Bukankah Daud selalu dikejar-kejar? Bukankah dia selalu berada dalam ketakutan? Dia mengalami hal yang serupa. Firman Tuhannya di dalam Mazmur 55 ayat 5. Dia bermazmur. Dia bilang gini, ketakutan dan kegentaran menimpa aku. Dia firman Tuhan lagu tadi kembali teman-teman. Dia jujur dengan dirinya. Ketakutan dan ketidakpastian menimpa aku Tuhan. Padahal Daud sudah lakukan banyak hal buat Tuhan kawan-kawan. Tapi Daud tidak menyembunyikan emosinya kepada Tuhan. Justru melewati Mazmur dia ngomong dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Itu kenapa ada Mazmur? Mazmur Daud. Mazmur berbicara tentang keadaan Daud dalam kesesakan, dalam ketidakpastian, dia tetap memuji Tuhan. Di salah satu baitnya di lagu Jujur yaitu sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan
Sebab hanya di dalam Tuhan, ketika engkau jujur dengan Tuhan, ketika engkau ngomong dengan Tuhan, ketika engkau berkata-kata dengan Tuhan, engkau mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, di situ letak pengharapan. Amin. Lanjut teman-teman, di Yeremia. Yeremia itu mengalami tekanan sosial, tidak cuma tekanan sosial, tapi dia juga mengalami penolakan. Di mana kejadiannya teman-teman? Yeremia ini tekanan sosial dan penolakannya ketika ia diejek, ditolak, bahkan dipenjara karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada Yeremia 20 ayat 7. Dia berkata seperti ini, aku menjadi tertawaan sepanjang hari. Dia dibully, dia ditolak. Padahal dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan sampai di penjara, kawan-kawan. Kita tidak ada yang sampai di penjara, amit-amit. Dia berkata, Tuhan aku nih dibully sepanjang hari. Yeremia menjadi tertawan sepanjang hari, tapi ketika kita melakukan yang benar, tidak selalu membuat kita diterima orang lain. Kalau kita melakukan hal yang benar, Yeremia sudah melakukan hal yang benar. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hal yang benar, hal yang baik, betul? Tapi dikatakan di sini ketika dia melakukan hal yang benar, itu tidak serta-merta membuat kita diterima oleh orang lain. Justru kadang-kadang ketika kita melakukan hal yang benar, justru kita dibully. Munafik. Sok suci. Naif. Terlalu idealis. Justru lebih gampang kalau kita tidak melakukan hal yang benar, kawan-kawan. Karena kalau tidak melakukan hal yang benar, kelihatannya tuh ditemani, banyak temannya, jadi so asik, ya. Karena berasa sama. Tapi firman Tuhan katakan enggak, kamu tuh enggak boleh sama. Kamu itu berbeda karena kamu adalah terang dunia. Engkau enggak boleh sama dengan dunia. Yang terakhir adalah Marta. Marta punya kekhawatiran yang berlebihan, padahal Marta melakukan hal yang benar juga. Tidak cuma Maria. Marta yaitu dia khawatir dan sibuk berlebihan ketika dia melayani sampai dia kehilangan damai sejahtera. Dia kehilangan damai sejahtera, dia bilang begini, tuh Maria kok gak lakukan apa-apa. Dia terlalu punya kecemasan yang berlebihan. Loh aku kan sudah melakukan banyak hal. Aku sudah melayani, aku sudah belajar, aku sudah ikut kata papa mama gitu ya. Terus kita lihat loh kok yang sana kelihatannya enggak melayani, enggak ikut CGC, enggak ikut kata papa mama. Kok dia lebih A, kok dia lebih B, kok dia kelihatannya C. Karena fokus kita ke distract dengan hal-hal yang enggak penting. Tapi engkau harus fokus dengan apa yang harus engkau kerjakan, kawan-kawan. Lanjut. Next. Musa, Elia, Daud, Yeremia, dan Marta menyadari bahwa tidak semua beban harus dipikul sendiri, tapi mintalah pertolongan. Elia berkata bahkan yang kuat rohani pun tadi bisa alami kelelahan. Tuhan kuatkan Elia, resting, dikasih makan, kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan. Daud, dia tidak sembunyikan emosinya, dia ngomong dengan Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya. Makanya ada Mazmur Daud, kawan-kawan. Dia berdoa, dia bermazmur. Ini kita harus sadar. Kemudian Yeremia melakukan hal yang benar tapi tidak selalu membuat kita diterima orang lain. Kemudian Marta, kekhawatiran sering muncul ketika fokus kita ini bergeser dari Tuhan ke arah masalah.
Sekarang kita yang harus kita realize, yang harus kita sadari kawan-kawan, sekalipun misalnya nih aku enggak diterima di universitas yang aku inginkan, Tuhan itu enggak pernah gagal dalam hidupmu. Sekalipun kamu belum dapat pekerjaan, Tuhan itu enggak pernah lalai atas hidupmu. Sekalipun Pertamax hari ini jadi naik 4.000, Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tetap bisa makan. Amin. Tetap masih bisa jajan. Amin. Mau tidak mau masih harus isi bensin. Entah itu kamu ke Pertalite atau masih tetap mau Pertamax. Yang biasanya Pertamax turbo jadi Pertamax biasa. Yang biasanya Pertamax biasa jadi Pertalite. Tidak apa-apa, tidak jadi soal. Kamu harus realize, kawan-kawan, kalau kamu tidak keterima di A, di B, bukan berarti kamu gagal. Tidak semua hal itu kamu harus, ya aku dapat, ya aku lakukan, ya aku pasti dapat yang terbaik. Tidak, Tuhan itu tempatkan kamu di tempatmu hari ini karena punya purpose atas hidupmu. Amin. Kamu tidak bisa paksakan hidupmu. Padahal kamu udah lakukan hal yang benar seperti Yeremia bilang. Aku udah lakukan hal yang benar. Tapi orang lain belum tentu suka hal itu. Kalau kita udah lakukan bagian kita. Lakukan dengan sungguh, lakukan dengan yang terbaik. Enggak masalah kalau kamu gagal. Sekali lagi, jujur dengan diri sendiri itu enggak gampang. Tapi memang harus. Next. Apa yang firman Tuhan katakan? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Katakan amin. Tuhan pelihara kamu, Tuhan pelihara saya. Sekalipun dolar sudah turun 17 sekian. Ada demo di mana-mana. Kemarin ada demo di Jakarta. Kita mengalami ketidakpastian, kawan-kawan. Mungkin teman-teman hari-hari ini tidak terlalu berdampak, tapi papa mamamu berdampak. Dampaknya ke kamu apa? Oh, jangan-jangan yang biasanya 25.000 sampai 50.000 jajanmu, sekarang cuma 15.000. Kamu bilang, loh kok dipotong lah jadi 15.000? Iya, dolar lagi naik. Jadi orang desa tuh kena juga dampaknya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan enggak tuntut engkau sempurna. Kalau Tuhan katakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Tuhan enggak tuntut engkau sempurna. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Gereja bukan tempat untuk orang sempurna, enggak. Orang gagal, orang ketakutan, orang kekhawatiran ketika bertemu dengan Tuhan. Dia mungkin enggak bisa sempurna, tapi dia meresponi segala isu itu dengan baik. Ketika segala sesuatunya susah, ketika segala sesuatunya sulit, engkau angkat tangan, engkau berkata, Tuhan aku bersyukur. Tuhan thank you. Sekalipun, seperti prophetic kemarin saya sampaikan, sekalipun orang percaya, sekalipun dalam keadaan yang lemah, sekalipun dalam keadaan yang kesusahan, kesulitan, terhimpit, tetap engkau percayakan Tuhan memelihara engkau. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Tidak semua hal harus diketahui sekarang, karena tidak semua rencana berjalan sesuai keinginan. Betul? Tidak semuanya sesuai keinginanmu. Tapi itu terjadi karena keinginannya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau nanti baru realize, oh ternyata ini ya maksud Tuhan. Oh ternyata ini ya yang Tuhan inginkan. Tidak semua hal harus diketahui sekarang. Cukup apa yang kau butuhkan saja kawan-kawan. Engkau kalau otakmu tidak sanggup gitu ya, engkau membuka Israel, membuka Iran, membuka A, membuka B, membuka C, karena informasi itu terus berdatangan.
Kalau engkau tidak sanggup, engkau bingung. Engkau malah kehilangan pengharapan saking bingungnya. Oh, engkau mengalami kecemasan, engkau mengalami ketakutan. Wih gila ya dunia ini sekarang kayak begini. Tidak semua informasi, tidak semua hal harus engkau ketahui hari ini. Knowledge itu penting. Ya, membuka mata kepada dunia dan informasi itu penting. Tapi cukup apa yang engkau butuhkan disaring, dikunyah. Kemudian apalagi yang dikatakan firman? Mazmur 139 ayat 14. Ini enggak gampang. Dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kelemahan, dalam keadaan kesesakan, Mazmur berkata seperti ini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada E-nya soalnya, saya typo. Ya, nyai. Ini menandakan saya mengetik. Ya, saya enggak copy paste. Brain. Smart. Ya, teman-teman. Kadang-kadang kalau kita berkata, waduh Tuhan aku enggak sanggup. Gitu. Kita mengingat bahwa Tuhan aku bersyukur. Karena apa? Kita ini diciptakan unik dan berharga. Amin. Kamu itu sudah berharga. Katakan aku berharga. Aku berharga. Ya. Kalau ada orang, rekan-rekan, lingkunganmu itu underestimate engkau. Karena hidup kita bukan ditentukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan dan kata firman Tuhan. Amin. Lawan insecure-mu. Insecure-mu tuh apa? Aku kok sudah diet, sudah nge-gym, aerox dan lain-lain. Sudah makan, sudah bukan nasi merah lagi, nasi kuning misalnya gitu ya. Oh ternyata itu lemak berlebih ya, enggak boleh. Saking udah enggak nasi putih, nasi merah lagi, nasi coklat sampai nasi kuning. Itu give up namanya. Ya. Aku kok enggak turun-turun ya berat badanmu. Tapi kalau kamu sudah lakukan bagianmu, kalau kamu sudah jaga makan gitu ya, sudah nge-gym dan lain-lain, ya tunggu waktunya lah. Taat, disiplin. Kemudian punya identitas diri. Identitas dirimu, makanya seperti yang saya bilang tadi. Identitas dirimu tuh bukan apa yang orang lain katakan, tapi apa yang Tuhan katakan buat kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Masa depanmu tuh cerah dan penuh harapan. Amin. Itulah yang Tuhan katakan. Bukan seperti yang orang lain katakan, kok kamu A, kok kamu B, kok kamu C. Dibanding-bandingkan terus. Enggak, kamu tuh unik kawan-kawan. Saking unik dan spesialnya kamu, makanya kita punya purpose dan destiny kita masing-masing. Amin. Engkau expert di bidang A, engkau expert di bidang B. Saya enggak bisa dibandingkan dengan even dengan saudara kembar saya sekalipun, enggak bisa dibandingkan. Mungkin secara genetik kita sama, tapi enggak bisa dibandingkan karena kita punya purpose masing-masing. Kita punya sifat juga masing-masing kawan-kawan. Tidak bisa dibandingkan. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh kasih Tuhan dalam hidupmu. Kita itu kadang-kadang lambat merealize sebegitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita cuma fokus dengan masalah kita kawan-kawan. Sampai kita kehilangan fokus dan kita tuh envy, iri gitu ya. Loh kok kelihatannya dia kok enggak lakukan A, lakukan B, kok kayaknya enak aja. Ada yang pernah kayak gitu? Ya. Saya tuh ngelanggang, terjungkir balik. Misalnya gitu ya. Gaji tetap segitu-segitu aja, misalnya. Dia yang, sorry to say, misalnya bermuka dua, menjilat gitu ya. Kalau di dunia kerja itu hal yang ya lumrah gitu teman-teman. Hal yang seperti itu. Wah langsung promosi A, B, dan C misalnya gitu ya. Kalau kita fokus pada masalah, kita lupa bahwa
Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dunia, sekalipun dunia nih mulai rada-rada kita tidak mengerti. Ternyata kita masih hidup aja. Amin. Masih bisa aja. Beras tetap ada, betul? Masih bisa makan. Kuota masih ada. Kadang-kadang tuh ya saya merealize, di susah-susahnya orang gitu ya. Di ngeri berita pemberitaan yang luar biasa. Tuhan itu tetap memelihara. Jadi hal-hal yang kecil itu loh, kita merealize bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita tuh selalu ada aja. Saya punya beberapa teman-teman dan mereka cerita, aku lagi cari tukang nih, mau benerin teras rumah gitu ya. Saya sampai bilang, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakpastian, engkau masih bisa mau memperbaiki teras rumahmu. Bukankah Tuhan itu memelihara engkau? Bersyukur, betul? Bersyukur. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan kawan-kawan. James mana James? Nggak ada ya? Masih bisa sampai diterima di negeri Tiongkok sana. Bukankah Tuhan itu memelihara? Memelihara. Jadi merealize itu tidak perlu hal yang spektakuler. Bukankah kita bangga ada entrepreneur kita nih, entrepreneur muda, Meme, jualan cookies, coklat. Saya sampai mendengarkan online itu, wow luar biasa sekali. Sampai ikut kelas baking dan lain-lain. Luar biasa banget. Mana Pris? Tuh mana Pris? Oh ini. Kamu belak-belok. Entrepreneur juga loh. Ya, entrepreneur juga. Mungkin di Shopee-nya mungkin udah ya ribuan order. Amin. Katakan amin dong. Ya. Hari gini kalau enggak kreatif teman-teman, engkau itu otakmu tuh stuck. Harus kreatif. Ya. Kalau engkau pintar gitar, pintar apa? Live. Nanti disawer orang. Weh, ada kawarsel lo tuh. Ya kan? Teman saya tuh ada satu teman saya di kantor pintar nyanyi teman-teman. Gitu ya, dia nge-live. Nggak ada yang nonton kadang. Dia WA kami, aku live nonton bang gitu. Ya paling orangnya itu aja gitu. Ya kan? Ya enggak apa-apa, enggak masalah, dimulai dari hal yang kecil. Apa dikira teman-teman yang sudah dapat paus ya, paling besar itu apa sih? Paus ya? Paus. Saya ini nggak ngerti juga loh teman-teman, katanya pokoknya paling besar itu nilainya paus. Sampai dapat paus itu apa enggak dari hal-hal yang sederhana? Dari yang sederhana dulu. Ya. Jadi gunakanlah teknologi itu dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Jangan sampai membuat engkau terlarut gitu, enggak. Tapi gunakan itu hal-hal yang membuat engkau tuh termotivasi, engkau kreatif di situ gitu. Karena banyak juga orang yang berhasil dari hal-hal yang demikian, betul? YouTuber itu sekarang jadi usaha teman-teman, dan mungkin sekarang udah dipajakin ya. Ups, sorry. Teman-teman, lanjut next. Nah, ini terakhir, slide terakhir. Ingatlah saat dunia berkata kamu harus lebih baik, Tuhan berkata kamu adalah ciptaanku yang berharga. Ingatlah saat dunia berkata kamu harus berhasil sekarang, Tuhan berkata percayalah kepadaku, aku memegang masa depanmu. Ingatlah saat dunia berkata nilaimu ditentukan oleh pencapaianmu, Tuhan berkata nilaimu ditentukan oleh kasihku. Kenali identitasmu dalam Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepadanya, jalani hidup dengan iman bukan dengan ketakutan. Yang percaya berkata amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang mulia bagi nama Tuhan. Ingat-ingat ya teman-teman, ingat-ingat, ini kesimpulannya sangat sederhana. Ya, ingat-ingat, saat dunia berkata kamu harus lebih baik, dunia itu pengen engkau tuh kompetitif.
harus lebih baik. Tuhan berkata, Tuhan itu sederhana, Tuhan itu enggak perlu engkau sempurna. Tuhan cuma berkata, ini berkat, ini A-nya kurang ya, saya typo. Kamu adalah ciptaanku yang berharga. Saat dunia berkata kamu harus berhasil sekarang, Tuhan berkata percayalah kepadaku, aku memegang masa depanmu. Kau enggak perlu takut, kau enggak perlu khawatir, kau enggak perlu cemas. Saat dunia berkata nilaimu ditentukan oleh pencapaianmu, keberhasilanmu, prestasimu, universitasmu, keluargamu, uangmu yang banyak, apa yang melekat di sini branded, enggak. Tuhan berkata nilaimu ditentukan oleh kasih Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, engkau berharga. Yuk sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Lagu terakhir tadi aja. Ku kan bernyanyi.